Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 16 Mei 2022, berjudul Pertobatan Nehemia. Ayat intinya terdapat di dalam Nehemia 9 ayat 33. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pertobatan Nehemia. Dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini, ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kisah pertobatan Nehemia adalah, ia menegur keras bangsanya atas pelanggaran hari Sabat, dan mengajak mereka untuk bertobat agar tidak memperbesar lagi murka Tuhan yang akan menimpa Israel akibat daripada pelanggaran nenek moyang mereka yang menyebabkan pembuangan, penderitaan, sehingga mereka mengalami malapetaka demi malapetaka. Ketika pemulihan Yerusalem pada zaman Nehemia, pelanggaran akan hari Sabat ditegur dengan keras. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Selama pekerjaannya di bumi, Kristus menekankan tuntutan hari Sabat yang mengikat. Di dalam semua ajarannya, ia menunjukkan penghormatan kepada lembaga yang ia sendiri telah adakan. Pada zamannya, hari Sabat telah begitu diselewengkan sehingga pemeliharaannya membiasakan tabiat mementingkan diri dan mengutamakan manusia daripada tabiat Allah. Kedua, kisah pertobatan Nehemia adalah ia rajin berdoa dan mengakui segala dosanya dan dosa bangsanya, serta memohon supaya Allah mengampuni dan menunjang pekerjaan Israel dan mengembalikan keberanian dan kekuatan kepada mereka untuk bisa pulang kembali ke Yerusalem. Diliputi dengan kesusahan, Nehemia tidak dapat makan maupun minum. Ia menangis dan berkabung dalam beberapa hari. Dengan ikhlas, ia mengadakan pengakuan terhadap segala dosanya dan dosa bangsanya. Ia memohon supaya kiranya Allah menunjang pekerjaan Israel, mengembalikan keberanian dan kekuatan mereka, dan membantu mereka untuk membangun tempat-tempat yang sudah rusak di Yehuda. Ketika Nehemia berdoa, iman dan keberaniannya bertambah kuat. Mulutnya penuh dengan alasan-alasan yang kudus. Ia menunjuk kepada penghinaan yang akan dilontarkan kepada Allah jikalau umatnya yang kini sudah kembali kepadanya akan dibiarkan dalam keadaan lemah dan tertindas. Ia memohon kiranya Tuhan menyampaikan janjinya, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ketiga, kisah pertobatan Nehemia adalah ia sabar menunggu sambil berdoa agar mendapatkan restu raja, walaupun hatinya berat dan penuh kesusahan saat itu. Dan selama menunggu, ia tetap berusaha, berdoa, dan memperlihatkan kegembiraannya di hadapan raja sampai permohonannya itu dikabulkan oleh raja untuk pulang ke Yerusalem. 4 bulan lamanya Nehemia menunggu kesempatan yang baik untuk menyampaikan permohonannya kepada raja. Selama waktu ini, walaupun hatinya berat dengan kesusahan, ia berusaha memperlihatkan kegembiraannya di hadapan raja. Nehemia mengasingkan dirinya, tersembunyi dari pandangan manusia, banyak doa, pengakuan, dan air mata didengar dan disaksikan oleh Allah dan malaikat-malaikat. Akhirnya kesusahan yang memberkati hati pahlawan itu tidak dapat lagi disembunyikan. Tidak tidur di malam hari dan keresahan pada siang hari meninggalkan kesan pada wajahnya. Raja yang khawatir akan keselamatannya sendiri sudah biasa membaca raut muka dan menembusi penyamaran, dan ia melihat bahwa ada kesulitan tersembunyi yang menyusahkan juru minumannya. Keempat, kisah pertobatan Nehemia adalah baginya sudah selesai kewajibannya bila mana ia sudah menangis dan berdoa di hadapan Tuhan dan menyatukan permohonan-permohonannya itu dengan usaha yang suci. Dan selebihnya adalah bagian Tuhan, karena Nehemia tidak mau bergantung atas hal yang tidak pasti, kecuali bergantung kepada kasih kemurahan Tuhan semata. Nehemia tidak menganggap kewajibannya sudah selesai, bila mana ia harus menangis dan berdoa di hadapan Tuhan.
Ia menyatukan permohonan-permohonannya dengan usaha yang suci, menempatkan usahanya dengan sungguh-sungguh dan penuh doa demi keberhasilan usaha di mana ia melibatkan diri. Pertimbangan yang cermat dan rencana-rencana yang matang merupakan hal yang penting dalam memajukan usaha-usaha yang suci sekarang ini, sebagaimana pada zaman pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem. Nehemia tidak bergantung atas hal yang tidak pasti. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.